Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir, guru agama di MI Sulanagung 1 Kalipoh, Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan nomor induk mahasiswa 207255471 pada hari Rabu 21 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran atau ujian praktek pembelajaran secara luring di MI Sulanagung 1 Kalipoh pada kelas 6. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sehat. Allahu Akbar. Sekali lagi biar tambah kompak dan semangat. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sehat. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Good. Anak-anak sekalian, coba Pak Guru pengen ngecek ke kerapihan kalian. Coba berdiri semuanya. Adakah baju kalian yang belum dimasukkan? Tidak ada. Oke, bagus. Silakan duduk kembali. Coba lihat di bawahnya, adakah sampah yang berserakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti hari ini bagus piketnya, nyapu di pagi hari. Oke. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak pengen tahu, adakah yang sakit di antara kalian? Tidak ada. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah, kehadiran full ya. Ya. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Pak Ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anak sekalian, pernahkah kalian berbuat salah? Pernah. Setiap orang kaya semuanya pernah berbuat salah, termasuk Pak Guru. Ketika kita berbuat salah, biasanya baik salah kepada Allah. Salah kepada Allah gimana biasanya? Meninggalkan sholat, tidak puasa, dan lain sebagainya ya. Salah kepada sesama teman gimana kan biasanya? Bercanda berlebihan, mengejek, dan lain sebagainya. Kalau kita pengen insaf nih, pengen taubat dari berbuat salah, biasanya kita ngapain? Baca istighfar. Istighfar bunyinya gimana? Astagfirullahaladzim. Nah, pada pagi siang hari ini kita akan belajar tentang membaca istighfar, atau kita belajar kalimat thayyibah istighfar. Cung yang pagi-pagi sudah membaca istighfar? Belum ada? Belum. Nah, hari ini kita kan sudah belajar ya. Berarti mulai hari ini dan seterusnya kita kalau lagi susah baca istighfar. Kalau berbuat salah baca. Nah, baca sholat baca istighfar. Oke, lanjut. Apa itu si istighfar? Istighfar artinya mohon ampun. Maksudnya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan, baik dosa
Itu yang namanya istighfar. Oke. Mulai hari ini coba kita pejamkan mata. Sekarang lah. Kita pejamkan mata kita. Sudah? Bayangkan dari kita bangun tadi pagi, apa yang sudah pernah kita lakukan yang tidak pas menurut agama dan hukum, kita bayangkan. Barangkali tadi pagi mau berangkat sekolah belum pamit sama orang tua, atau minta uang jajan, minta tambah nggak dikasih, marah-marah. Bayangkan dalam hati kita. Terus tarik nafas, baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Nah, apa yang kita rasakan? Tenang. Oke. Bunyi istighfar gimana tadi? Astagfirullah. Ya, kalau istighfar nggak boleh sambil senyum-senyum. Kalau subhanallah, senyum. Kalau istighfar tuh, iya, mengingat kesalahan itu sedih, bukan senyum. Ya? Nah, sebetulnya lo lagi merasakan istighfar itu sedih. Bayangkan kesalahan, bukan senyum. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, rasakan dalam batin kita. Oke. Itu istighfar. Bunyinya gimana tadi? Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Ya, istighfar minimal membaca astagfirullahaladzim. Tapi ada yang panjang. Seperti apa bunyinya? Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri dan aku bertaubat kepadanya. Hafal? Insya Allah. Coba Pak Guru kasih waktu 1 menit. Tuliskan di buku kalian lafaz astagfirullah minimal yang pendek. Silakan. Coba. Jangan lihat papan tulis. Jangan lihat papan, jangan lihat layar. Bayangkan saja semampunya. Astagfirullahaladzim. Coba. Dimulai dari sekarang. Ya. Ya, cukup. Coba diangkat, nggak apa-apa. Coba diangkat. Coba diangkat tulisannya. Nggak apa-apa. Selesainya. Coba. Astagfirullahaladzim. Bagus. Punya Suarez. Ya, siapa lagi yang sudah selesai sempurna? Amri. Ya, baru setengah ya, Amri. Oke. Ada lagi perempuan yang selesai? Oke. Punya Mila, astagfirullahaladzim. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Berarti bisa ya? Membaca, menulis, mengartikan astagfirullah? Ya. Hafal, dibaca, dirasakan, dituliskan juga hafal. Nah itu astagfirullahaladzim. Kemudian, kapan sih kita membaca istighfar?
ketika bersalah atau berdosa, melihat seseorang berbuat salah atau dosa, melihat tempat-tempat maksiat. ya. Selain yang ditulis di sini ada yang lain. Kapan kita baca istighfar? Ketika bersalah, Baca sholat. Apa lagi? Iya betul. Ketika menerima musibah betul. Nah, soal di jalan terpeleset. Astagfirullahaladzim. Nah, kalimat yang seperti itu yang terucap yang lebih baik. Biasanya kalau terpeleset bunyinya apa? Hah? Astagfirullahaladzim bagus. Nah, biasanya gimana? Aduh ya. Paling sering aduh ya. Jangan apa? Aduh astagfirullah. Ya. Baiknya astagfirullah dulu baru aduh. Ya. Jadi ketika bersalah atau berdosa. Saat kita salah sama teman, contoh bercanda awalnya ya, bercanda akhirnya temannya marah. Ya minta maaf. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Gitu. Nah, istighfar dulu. Kemudian kita melihat seseorang berbuat salah atau dosa. Kalau ada teman kita yang berbuat salah, jangan dibenci. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosanya dan membimbingnya ke jalan yang lurus. Jadi setiap melihat sesuatu kejelekan, bacalah astagfirullah. Yang ketiga melihat apa? Tempat-tempat maksiat juga baca astagfirullah. Itulah waktu kita membaca istighfar. Lalu keutamaan baca istighfar apa sih? Ya? Gimana? Menghapus dosa. Terus apa lagi? Mendatangkan rezeki. Apa lagi? Mendapat ketenangan. Betul? Ya? Gak apa-apa. Sampaikan saja apa yang ada di benak kita digambarin. Apa keutamanya kalau baca istighfar? Ya, oke. Lanjut ya. Kita lihat di sini. Satu apakah hikmah membaca istighfar? Dua. Betul ya, tadi ya, semua betul sebenarnya ya. Oke, kalau kita istighfar hati itu tenang. Apalagi kalau misalnya astagfirullah dirasakan, lepas itu akan menjadi plong. Tadinya yang marah-marah, jadi kan lepas, tidak kembali. Itu dengan istighfar. Kedua, diampuni Allah. Sudah tenang, Allah ampuni lagi dosanya. Terus ketiga, diberi rezeki yang tidak disangka, tiba-tiba titis. Pak Guru, ini ada jajan buat Pak Guru. Pak Guru habis istighfar, oh terima kasih tis. Nah, seperti itu. Insya Allah ini akan terlaksana jika kita membaca istighfar dengan sungguh-sungguh. Pak Guru ada sebuah gambaran, sebuah video tentang hikmah atau taman istighfar. Coba perhatikan. Bentar. Nah, ini gambaran istighfar. Jika ada yang bertanya, siapakah yang paling berdosa Ya, dalam hidup ini? ada sedikit Mungkin akulah. gangguan, bentar. Kemaksiatan, kezaliman sudah mendarah daging dalam tubuhku. Dengan apa aku harus menebus dosa-dosaku? Permisi. Kalian datang juga akhirnya. Aku sudah lama menunggu. Menunggu? Ya, apa yang bisa dilakukan seorang pendosa sepertiku selain menutup mataku? Maksudnya, dengan kalian mencabut nyawaku, maka aku tidak akan lagi dihantui dengan rasa takut akan dosa-dosaku. Ada, memangnya kamu sudah siap pergi dengan membawa dosa-dosamu? Mau gimana lagi? Aku terlanjur menjadi pendosa. Jika kamu merasa telah penuh dengan dosa, mintalah pengampunan darinya. Itu mustahil. Allah mungkin sudah sangat murka padaku. Dengar ya, sebesar apapun dosamu, yakinlah bahwa Allah maha luas pengampunannya. Benar, Allah telah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari... Oke. Sedikit gangguan, tidak masalah. Mari baca apa? Astagfirullahaladzim.
Mudah-mudahan Allah bisa mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita. Mungkin Pak Guru tadi pagi banyak dosa ya, sehingga tayangannya nggak muncul. Nggak apa-apa. Kita ganti dengan ice breaking saja. Ayo kita ice breaking berjajar, seret. Ayo seperti ini. Ya. Ada hadapan, silakan ambil posisi di hadapan, duduk. Ya. Ya, Pak Guru ada sesuatu, silakan duduk. Pak Guru ada sesuatu, silakan duduk. Mohon maaf, ya, masih satu-satu depannya, ya. Oke, ya, hamba di tengah. Oke, pernah begini, saat bilang klep, tepuk, boom, tepuknya ke kaki. Kalau snack, ambil jajan yang di depan kalian. Dipaham? Kita mulai. 1, 2, 3, clap, boom, clap, boom, clap, boom, clap, boom, clap, snack. Ada yang nggak dapat jajan? Ada. Oke, terima kasih. Ya, silakan jadi buat kalian. Boleh duduk kembali. Ya, berarti yang dapat jajan selain keberuntungan juga sudah dapat rezeki yang tidak terduga-duga tadi ya. Nah, betul nggak? Betul. Oke, untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kita, Pak Guru akan memberikan soal-soal buat kalian untuk dicek kemampuan kalian masing-masing. Ya. Ya, kasih nama, terus diisi. Ya. Ya. Ya, silahkan disilang saja ABC-nya. Oke, gak apa-apa. Sambil dicek ya, nanti tak tunjuk, langsung jawab ya. Nomor 1, Rani merasa marah kepada temannya tanpa sadar dia berkata kasar. Agar hatinya tenang dan mohon ampun, Rani sebaiknya A. mengabaikan perasaannya, B. membaca istighfar dan minta maaf, C. membalas kata kasar teman, D. diam saja tanpa introspeksi. Cung yang mau jawab? Apa? B. Good, betul. Tepuk tangan. Nah, seperti itu ya, paham ya? Paham, bisa diresmi? Bisa? Oke. Kalau sudah paham, sudah dikerjakan, coba kita bareng-bareng simpulkan belajar apa hari ini? Kalimat istighfar. Dengan membaca istighfar kita akan tenang. Jadi pagi ini kita mendapat pelajaran penting bahwa ketika kita membaca istighfar, hati menjadi tenang. Rezeki yang tak terduga-duga bisa dapat. Nyatanya Via tadi dapat snack. Oh, nggak dapat ya? Yang dapat siapa tadi? Oh, Sydney dapat snack ya. Nah, itu adalah berkah kita membaca istighfar. Itu yang kita pelajari hari ini, sudah kita simpulkan bersama. Maka untuk pembelajaran untuk hari ini kita cukupkan dulu. Besok dilanjut dengan materi yang selanjutnya. Akhir kalam, dari awal sampai akhir, apabila Pak Guru dalam mengajar masih banyak hal yang kurang, pembawaannya belum menyenangkan mungkin barangkali, mohon maaf ya. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.